Halo teman-teman, selamat datang di video yang kedua dalam seri matematika untuk sang pendidik. Dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kalau video pertama, teman-teman bisa cek, kita sudah membahas tentang pentingnya kenapa sehingga seorang pengajar atau guru matematika harus menguasai pembuktian matematis. Sekarang kita akan belajar metode-metode pembuktian matematis yang umum dan wajib dikuasai oleh kita sebagai pengajar atau guru matematika. Oke, seperti apa? Mari kita bahas di pembahasan berikutnya. Ayo. Oke, kita mulai dari mengenal beberapa metode pembuktian matematis yang umum diketahui dan perlu diketahui oleh kita sebagai calon pengajar atau pengajar matematika. Sebenarnya ini sudah dibahas. Kalau teman-teman yang sudah kuliah jurusan pendidikan matematika pasti sudah akrab dengan macam-macam pembuktian ini. Yang pertama ada pembuktian secara langsung. Ada pembuktian secara langsung, lalu ada pembuktian dengan kontraposisi, ada pembuktian dengan kontradiksi, ada pembuktian dengan induksi matematika, lalu ada pembuktian dengan contoh penyangganya atau counter example. Nah, seperti apa itu kita akan bahas satu persatu langsung dengan contoh penggunaannya biar kita lebih paham. Oke teman-teman semua, kita mulai dari metode pembuktian yang pertama, yaitu pembuktian secara langsung. Misalnya kita diminta untuk membuktikan ini. Untuk setiap A, B, C elemen bilangan real, jika A lebih besar B dan C lebih besar 0, maka AC lebih besar dari BC. Sebelum kita mulai pembuktiannya, teman-teman lihat di sini bahwa pernyataan ini menggunakan pernyataan implikasi. Jika P, maka Q. Kalau teman-teman masih ingat ya, implikasi itu kan sebab akibat ya. Jika P maka Q. Kita punya modal P, lalu kita ingin membuktikan Q. Nah ini tuh penting. Teman-teman kalau yang masih belum paham, bisa dipelajari lagi tentang implikasi, nilai kebenarannya dan lain-lain, karena banyak pernyataan, banyak teorema atau hal-hal yang akan kita buktikan dalam matematika itu biasanya disajikan dalam bahasa implikasi seperti ini. Oke, di sini jika P maka Q. P-nya apa? Kalau kita lihat P-nya itu A lebih besar 0 dan A lebih besar B dan C lebih besar 0. Ini P-nya. Lalu Q-nya adalah AC lebih besar dari BC. Nah, pembuktian secara langsung itu kita mulai dari P-nya. Kita mulai dari modal yang kita punya. Modal yang kita punya adalah A lebih besar B dan C lebih besar 0. Dari sini nanti kita analisis sampai menemukan Q-nya, yaitu AC lebih besar dari BC. Itu teknik pembuktian secara langsung itu seperti itu. Kita mulai dari modal yang kita punya, yaitu P. Oke, kalau begitu kita lihat modal yang kita punya yang pertama. Satu, kita punya A lebih besar dari B. Apa artinya A lebih besar dari B? Artinya kalau A kurang B, karena A lebih besar dari B, maka kalau A kurang D, hasilnya akan lebih besar dari 0. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu yang berikut kita punya C itu lebih besar dari 0. Karena C lebih besar dari 0, maka kalau kita kalikan A kurang B dikalikan dengan C, hasilnya juga lebih besar dari 0. Kenapa? Karena A kurang dari B kan lebih besar dari 0, berarti kita bisa katakan dia bilangan positif. Entah bilangannya berapa, yang jelas dia bilangan positif. C juga lebih besar dari 0, dia juga bilangan positif. Positif dikalikan dengan positif, itu hasilnya positif juga atau lebih besar dari 0. Nah, C lebih besar dari 0 ini penting karena kalau dalam pertidaksamaan
dikalikan dengan bilangan negatif, tandanya berubah kan, karena ini bilangannya positif jadi tandanya tidak berubah, tetap lebih besar dari 0. Lalu dengan sifat aljabar ini jadinya AC kurang BC, jadi A kurang B dikali C, tinggal C nya dikali masuk, jadinya A kali C kurang B kali C, tetap lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya dari sini kita lihat ke yang koin 1 tadi, ini sama saja dengan dari bawah kita tarik ke atas, sehingga kalau AC kurang dari BC lebih besar dari 0, itu sama saja dengan kita tulis A kali C lebih besar dari B kali C. Sorry, ini A kali C kurang B kali C lebih besar dari 0, sama saja dengan A kali C lebih besar dari B kali C, yang mana ini adalah Q-nya. Jadi kita mulai dari P-nya untuk mendapatkan Q-nya. Nah, alur berpikirnya itu seperti ini. Tentu nanti kalau mau ditulis lebih rapi bisa juga, cuma alur berpikirnya seperti ini. Nah, ini untuk pembuktian secara langsung. Berikutnya kita coba lihat masih contoh pembuktian secara langsung tapi soal yang berbeda. Oke, mari kita lihat. Oke, sekarang contoh kedua untuk pembuktian secara langsung. Masih sama, di sini kita pakai implikasi. Jika n adalah suatu bilangan ganjil, maka 3n plus 7 adalah bilangan genap. Berarti P-nya apa? P-nya n bilangan ganjil ya. Lalu Q-nya yang minta dibuktikan adalah 3n plus 7 itu bilangan genap. Jadi kita mulai dari modal kita yang P, lalu kita analisis sampai menemukan kesimpulan Q bahwa 3n plus 7 itu bilangan genap. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang perlu kita ingat kembali tentang sifat bilangan ganjil dan bilangan genap. Ini ganjil, bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang pertama bilangan genap. Misal ya, misal n itu bilangan genap, maka n itu bisa kita tulis sama dengan 2 kali k, dengan k itu elemen bilangan bulat ya. Ini sifatnya. Jadi kalau n itu bilangan genap, kita bisa bilang bahwa n itu adalah kelipatan dari 2 ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Atau bisa kita tulis n sama dengan 2 kali k, dengan k itu bilangan genap. Lalu bagaimana kalau n nya bilangan ganjil? Misal n itu bilangan ganjil, kita bisa tulis seperti apa? Bilangan ganjil itu kan bilangan genap ditambah 1 ya. 3 itu sama dengan 2 ditambah 1, 5 sama dengan 4 ditambah 1, 7 sama dengan 6 ditambah 1 dan seterusnya. Sehingga kalau n ini bilangan ganjil, n itu bisa kita tulis sebagai 2k plus 1. K nya lagi-lagi elemen bilangan bulat ya. Oke, ini sekedar untuk mengingat. Sekarang kita mulai untuk membuktikan pernyataan ini. Kita mulai dari P. P diketahui bahwa n itu bilangan ganjil. Artinya apa? Artinya kita bisa tulis n sama dengan 2k plus 1, di mana k-nya elemen bilangan ganjil. Selanjutnya kita mau buktikan bahwa 3n plus 7 ini bilangan genap. 3n plus 7, karena n itu bilangan ganjil, kita ganti saja n-nya dengan 2k plus 1, sehingga di sini sama dengan 3 kali 2k plus 1 ditambah lagi dengan 7. Oke. Lalu dikalikan 2 kali 3 kali 2k itu 6k, plus 3 dikali 1 itu 3 plus 7 sama dengan 6k plus 3 ditambah 7 10. Ini bisa kita uraikan jadi 2
dikali 6K itu jadinya 3K, plus 10 itu 5. Lagi-lagi K nya ini elemen bilangan bulat. Nah teman-teman lihat di sini, karena K itu elemen bilangan bulat, maka 3K plus 5 hasilnya juga bilangan bulat. Katakanlah G, maka 2 kali 3K plus 5 sama saja dengan kita tulis 2 kali G, ya, dimana G itu sama dengan 3K plus 5. Nah dari sini teman-teman bisa lihat 2G ini, G ini kan bilangan bulat, atau G ini elemen bilangan bulat. Ini sifat apa? 2G ini adalah sifat bilangan genap. Oke, jadi di akhir kita bisa tulis 3N plus 7 sama dengan 2 kali G, dimana G ini elemen bilangan bulat. Artinya 3N plus 7 bilangan genap. Maka terbukti. Kita mulai dari V, lalu kita analisis sampai buktikan Q. Oke, itu adalah contoh pembuktian secara langsung. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Kita mulai dari modal yang kita punya, lalu kita analisis sampai menemukan kesimpulan yang diinginkan. Berikutnya kita lihat apakah semuanya bisa dengan mudah dibuktikan menggunakan pembuktian secara langsung. Mari kita lihat contoh berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat dengan pembuktian yang tak langsung. Kalau tadi kan pembuktian secara langsung, sekarang pembuktian yang tidak secara langsung, yaitu menggunakan salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah pembuktian dengan kontraposisi. Nah seperti apa itu? Contoh, misalnya kita diminta untuk membuktikan ini. Jika 5x kurang 7 adalah bilangan genap, maka x adalah bilangan ganjil. Lagi-lagi penyajiannya dalam bentuk implikasi. 5x kurang 7 adalah bilangan genap, ini P, maka x adalah bilangan ganjil, ini Q. Nah sebelum kita coba dengan kontraposisi, kita coba dulu dengan pembuktian secara langsung. Ya. Tadi kita sudah belajar kalau pembuktian secara langsung berarti kita mulai dari P. P-nya apa? P-nya adalah 5x kurang 7 adalah bilangan genap. Artinya kita bisa tulis 5x kurang 7 sama dengan 2 kali K. K-nya elemen bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Lalu kita analisis sampai simpulkan Q. Q-nya adalah x bilangan ganjil atau x sama dengan 2K plus 1. K-nya lagi-lagi elemen bilangan bulat. Oke, bagaimana sampai ke sini? Dari P atas sampai Q di bawah sini. Mungkin kita bisa manipulasi 5x sama dengan 2K plus 7. X sama dengan 2K plus 7 dibagi 5. Tapi seterusnya sampai dapat ke sini, ini bagaimana? Silakan teman-teman coba. Saya tidak bilang tidak bisa ya, mungkin saja bisa ketemu, tapi tidak mudah untuk menemukan dari x sama dengan 2K plus 7 per 5 sampai ke x sama dengan 2K plus 1 itu tidak mudah. Teman-teman bisa coba, atau kita bisa belajar alternatif pembuktian lain yang tidak secara langsung, yaitu kontraposisi. Nah seperti apa? Mari kita coba. Saya hapus ya, ini saya hapus dulu. Oke, kalau di awal kita sudah belajar bahwa pembuktian secara langsung itu kalau pernyataannya itu implikasi seperti ini, jika P maka Q. Pembuktian secara langsung adalah kita mulai dari P lalu kita sampai ke Q ya.
Tapi untuk pembuktian tidak secara langsung dengan kontraposisi, kita bisa ambil kontraposisinya. Kontraposisi dari P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Dua-duanya memiliki nilai kebenaran yang sama atau ekuivalen. Sehingga daripada kita mulai dari P untuk membuktikan Q, kita mulai saja dari negasi Q untuk membuktikan negasi P. Kalau kita mulai dari negasi Q dan ketemu negasi P, maka pernyataan ini dianggap benar. Oke ya, contoh misalnya P itu hujan, Q itu jalan basah. Jika hari ini hujan, maka jalan basah. Negasinya atau ekuivalen dengan jika jalan tidak basah, maka hari ini tidak hujan. Itu sama, sehingga kita bisa pakai alternatif yang ini. Jadi untuk kontraposisi, kita mulainya bukan dari Q tapi dari negasi Q ya. Sehingga mari kita analisis. Q itu apa? Q itu adalah X bilangan ganjil. Maka negasi dari Q, artinya lawan dari Q adalah X bilangan genap. Jadi X bilangan genap atau X sama dengan 2K. Dengan K elemen bilangan bulat. Nah dari sini kita pakai untuk membuktikan negasi P. Untuk mendapatkan negasi P. P itu apa? P itu adalah 5X kurang 7 bilangan genap. Negasinya berarti 5X kurang 7 bilangan ganjil atau sama dengan 2K plus 1. K nya elemen bilangan asli gitu ya. Oke, mari kita mulai. Kita punya X sama dengan 2K, K nya bilangan bulat, maka 5X kurang 7 ini sama saja dengan 5 kali 2K kurang 7, K nya bilangan bulat, sama dengan 10K kurang 7, K nya sama dengan bilangan bulat. Selanjutnya ini bisa kita pecah lagi. 10K ini kan sama dengan 2 kali 5K. Ini 7 ini tidak bisa, tapi kita tidak bisa habis dibagi 2. Oleh karena itu kita ambil yang paling mendekati, misalnya 8 ya. Sehingga di sini bisa kita tulis 5K kurang 4. Kalau dikalikan masuk 2 kali 5K kan 10K, kurang 2 kali 4 8. Karena di sini harusnya 7, negatif 8, berarti kita tambahkan 1. Gini ya. 2 kali 5K 10K, 2 kali negatif 4 itu negatif 8, tambah 1 negatif 7. Oke, 5K kurang 4, K ini bilangan bulat, maka 5 kali K kurang 4 juga bilangan bulat. Kita tulis saja misalnya G plus 1, dimana G itu sama dengan 5K kurang 4, G juga elemen bilangan bulat. Artinya apa? Artinya 5X kurang 7 itu bilangan ganjil. Ini kan bilangan ganjil. 5X kurang 7 sama dengan 2G plus 1, ini kan bentuk dari bilangan ganjil. Sehingga kita temukan negasi P nya yaitu 5X kurang 7 bilangan ganjil. Nah karena negasi Q maka negasi P itu didapat, pernyataan ini kita anggap benar karena ini ekuivalen dengan jika P maka Q. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman bisa paham ya. Kalau belum paham bisa diulangi videonya atau bisa disampaikan di kolom komen. Nah ini jenis pembuktian tak langsung yang pertama. Berikutnya kita mau coba melihat jenis pembuktian tak langsung yang lain, yaitu kontradiksi. Mari kita lihat. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke metode pembuktian yang ketiga. Metode pembuktian tidak secara langsung. Kalau tadi sudah tentang kontraposisi, sekarang tentang kontradiksi. Contoh misalnya
kita diminta untuk membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Ini adalah aplikasi pembuktian kontradiksi yang paling terkenal, juga mungkin paling lama ada ya. Kalau teman-teman lihat, berbeda dengan masalah-masalah sebelumnya, 2 atau 3 masalah sebelumnya, masalah ini bentuknya bukan implikasi, tapi ini pernyataan tunggal. Nah, disinilah spesialnya pembuktian dengan kontradiksi, karena dia cukup fleksibel untuk membuktikan, bahkan untuk pernyataan-pernyataan yang tidak berbentuk implikasi. Jika P maka Q seperti sebelumnya. Dan pembuktian kontradiksi ini cukup powerful. Nanti kita lihat kenapa ya. Oke, kita diminta untuk membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Esensi dari pembuktian kontradiksi ini adalah asumsi. Jika kita diminta untuk membuktikan sesuatu itu benar, maka dengan pembuktian kontradiksi kita mulai dengan mengasumsikan jika sesuatu itu salah, lalu ujungnya kita cari kontradiksinya. Karena ada kontradiksinya, maka kesimpulan asumsi bahwa sesuatu itu salah, itu sesuatu yang salah. Maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman kita semua diminta untuk membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional, daripada kita mulai dengan membuktikan akar 2 itu bilangan irasional, kita asumsikan saja akar 2 bukan bilangan irasional. Kita buktikan saja, kita asumsikan saja bahwa akar 2 bukan bilangan irasional. Kalau dengan asumsi ini kita temukan kontradiksi, berarti asumsi ini salah, bahwa akar 2 bukan bilangan irasional. Itu salah, sehingga yang benar adalah akar 2 adalah bilangan irasional. Nah, mari kita lihat, kita coba pembahasannya. Kita mulai dari akar 2 bukan bilangan irasional. Karena akar 2 bukan bilangan irasional, maka akar 2 bilangan apa? Akar 2 bilangan rasional. Kita misalkan bahwa akar 2, kita asumsikan bahwa akar 2 itu bilangan rasional. Maka apa yang terjadi? Karena akar 2 itu bilangan rasional, maka akar 2 bisa kita tulis dalam bentuk A per B. Karena bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. A dengan B-nya elemen bilangan bulat, lalu B-nya tidak sama dengan 0, dan khusus untuk konteks ini, A per B-nya kita ambil yang paling sederhana. A per B bentuk paling sederhana. Paling sederhana. Artinya apa? Mereka relatif prima atau tidak ada faktor persekutuan lagi di antara mereka selain 1. FPB-nya itu sama dengan 1. Sebagai contoh ya, bentuk pecahan paling sederhana itu misalnya 1 per 2. Ini tidak bisa dibagi lagi ya masing-masing. 2 per 3, 5 per 6, dan seterusnya. Contoh yang belum sederhana misalnya 15 per 10. Ini baik 15 dan 10 masih bisa dibagi dengan 5. Sehingga bentuk sederhananya 15 bagi 5, 3, 10 bagi 5, 2. 3 per 2 bentuk paling sederhana ini. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi ini, karena akar 2 bilangan rasional, maka akar 2 dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan syaratnya ini. Lalu kalau ruas kiri kita kuadratkan dan ruas kanan juga kita kuadratkan, hasilnya apa? Akar 2 kalau dikuadratkan hasilnya 2 sama dengan A per B dikuadratkan, jadinya A kuadrat per B kuadrat. Oke ya. Selanjutnya, kalau kedua ruas kita kalikan dengan B kuadrat, ini jadinya 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, dari sini teman-teman ya, A kuadrat itu adalah kelipatan dari 2. Sebelumnya sudah kita bahas kan, sifat atau bentuk bilangan genap itu sama dengan perkalian dari 2 atau kelipatan dari 2. Maka dari sini kita dapat A kuadrat bilangan
genap. Karena A kuadrat bilangan genap, maka A juga bilangan genap. Nah, ini perlu dibuktikan nih. Latihan untuk teman-teman membuktikan ini. Jika A kuadrat itu bilangan genap, maka A sendiri juga bilangan genap. Ini benar, tapi coba teman-teman buktikan. Nah, kita sudah sampai di sini. Kita dapat A kuadratnya bilangan genap, maka A nya bilangan genap. Karena A nya bilangan genap, maka kita bisa tulis 2B kuadrat sama dengan A nya itu 2 kali K kuadrat. K nya elemen bilangan bulat. Mudah-mudahan sampai sini paham ya, karena A itu bilangan genap sehingga A kita bisa tulis menjadi 2 kali K. Ini jadinya apa? 2B kuadrat sama dengan 2K kuadrat, itu kan 4K kuadrat. Oke ya. B kuadrat sama dengan 4K kuadrat bagi 2 atau sama dengan 2K kuadrat. Nah, di sini dilihat bahwa B kuadrat itu sama juga dengan 2K kuadrat. Artinya apa? Artinya B kuadrat juga kelipatan dari 2. Sehingga kita bisa tulis B kuadrat bilangan genap juga. Karena B kuadrat bilangan genap juga, maka B bilangan genap juga. Nah, disinilah kontradiksinya muncul. Kenapa? Karena kalau A itu bilangan genap, B juga bilangan genap, maka asumsi kita A per B itu pecahan paling sederhana itu tidak terjadi. Kontradiksinya di situ. Karena kita sudah asumsikan bahwa A per B ini bentuknya paling sederhana. FPB-nya 1. Kalau dua-duanya bilangan genap, berarti dua-duanya masih bisa dibagi dengan 2. Misalnya 2 per 6. Ini masih bisa dibagi 2, jadinya 1 per 3. Atau 4 per 8, ini jadinya 1 per 2. Dan seterusnya. Sehingga di sini ada kontradiksi. Karena ada kontradiksi, maka asumsi kita bahwa akar 2 bukan bilangan rasional itu salah. Akar 2 bukan bilangan irasional itu salah. Sehingga yang benar adalah akar 2 adalah bilangan irasional. Kedua adalah bilangan irasional. Oke, itu adalah contoh bagaimana kita membuktikan dengan kontradiksi. Ingat ya, esensi dari pembuktian kontradiksi adalah kita asumsikan bahwa sesuatu itu kebalikan dari yang akan dibuktikan. Kalau yang akan dibuktikan itu akar 2 adalah bilangan irasional, maka kita asumsikan akar 2 bukan bilangan irasional. Itu esensi dari pembuktian kontradiksi. Makanya ini sangat powerful. Pernyataannya mau dalam bentuk implikasi atau tidak, tetap kita bisa menggunakan pembuktian kontradiksi. Oke, kita lanjut ke metode pembuktian selanjutnya. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke metode pembuktian yang keempat ya, yaitu pembuktian dengan induksi matematika. Ini metode pembuktian yang menarik. Yang pertama, karena materi ini itu masuk di, kalau tidak salah, dalam kurikulum pembelajaran matematika di SMA ya. Mungkin itu matematika peminatan. Lalu yang kedua, pembuktian ini sangat powerful khususnya untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan bilangan asli. Misalnya di soal ini kita diminta untuk membuktikan bahwa untuk setiap n adalah elemen bilangan asli, 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah seterusnya sampai ditambah n itu sama dengan rumus ini, n kali n plus 1 dibagi 2. Nah, kita diminta untuk membuktikannya dengan induksi matematis. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Kalau teman-teman masih ingat, langkah pertama adalah kita buktikan bahwa untuk n sama dengan 1 itu benar. Kita buktikan itu ya, untuk n sama dengan 1 itu benar. Lalu yang kedua,
kita asumsikan bahwa untuk N sama dengan K itu benar. Ini diasumsikan saja. Supaya yang ketiga dari asumsi nomor 2 kita buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 ini juga benar. Kalau sampai langkah ketiga ini bisa kita buktikan dengan benar, maka kesimpulannya N ini benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Oke, sederhananya seperti itu. Mari kita coba buktikan. Langkah pertama, kita buktikan untuk N sama dengan 1 itu benar. Kalau N nya sama dengan 1, maka di ruas kirinya tinggal 1. Di ruas kanannya N nya diganti 1, berarti ini 1 kali 1 plus 1 dibagi 2. Sama dengan 1 kali 1 plus 1 kan 2 per 2 ya sama dengan 1, berarti benar. Oke ya. Yang kedua, kita asumsikan bahwa N sama dengan K itu benar. Maka jadinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah K itu sama dengan rumus yang di sini. N nya kita ganti K, jadinya K kali K plus 1 dibagi 2. Ini kita asumsikan benar. Oke, lalu yang ketiga nih, yang menarik di sini, yang akan kita buktikan adalah N sama dengan K plus 1 juga benar. Artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah K lalu ditambah K plus 1 itu benar. Rumusnya kan N kali N plus 1 per 2. N nya kita ganti K plus 1, berarti K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi ruas kanannya seperti ini. Berarti kita tinggal buktikan di ruas kirinya harus sama juga dengan di ruas kanan. Oke, teman-teman lihat dari sini sampai sini 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K, kita sudah asumsikan nilainya sama dengan ini. Sehingga kita bisa ganti saja di ruas kiri, jadinya K kali K plus 1 dibagi 2 ditambah K plus 1 sama dengan yang ini ya. Selanjutnya K plus 1 ini saya keluarkan saja sehingga bisa kita tulis K plus 1 dikalikan dengan K plus 2 untuk dapat yang ini ditambahkan dengan kali 1 ya untuk dapat yang ini sama dengan ini juga. Oke, selanjutnya 1 di sini bisa saya ganti jadi 2 per 2 sehingga ini K plus 1 dikali K plus 2 ditambah dengan 2 per 2 sama dengan ini. Lanjut, ini K plus 1 kali di dalam berarti K plus 2 dibagi 2 sama dengan ini. Nah ini sudah sama ini. K plus 2 ini kan bisa ditulis K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 kita kasih kurung per 2 sama dengan ini kan. Ya sudah sama ya, sehingga di poin ketiga kita berhasil buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu benar setelah diasumsikan bahwa N sama dengan K itu benar. Oleh karena itu yang di atas, untuk setiap N sama dengan bilangan asli, N elemen bilangan asli, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai N itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Nah itu contoh untuk pembuktian dengan induksi matematika. Selanjutnya kita coba pembuktian dengan metode yang lain, yang terakhir ya. Seperti apa? Mari kita lihat. Oke teman-teman semua, sekarang kita lihat ke metode pembuktian yang terakhir, yaitu pembuktian dengan counter example atau contoh penyangga. Nah ini menarik
Kenapa menariknya? Karena dalam matematika, contoh ketika kita ingin membuktikan sesuatu itu benar, maka contoh, gambar, ilustrasi itu bukan suatu bukti. Karena kita tidak bisa membuktikan sesuatu itu benar hanya dengan satu atau dua contoh, tetapi harus dibuktikan secara umum. Nah, sebaliknya, kalau kita ingin membuktikan bahwa sesuatu itu salah, kita bisa menggunakan contoh atau counter example. Misalnya, di sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa 3 pangkat n itu lebih besar dari n plus 2 untuk setiap n itu elemen bilangan asli. Nah, untuk membuktikan ini benar atau salah, kita ambil saja salah satu contoh n bilangan asli yang membuat pertidaksamaan ini tidak terpenuhi. Misal kita ambil n-nya sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Di sini kita punya 3 pangkat 1 lebih besar dari 1 tambah 2. N-nya diganti 1 ya. 3 pangkat 1 itu 3, lebih besar dari 1 tambah 2 itu 3. Apakah 3 lebih besar dari 3? Ternyata salah ya. Sehingga pernyataan bahwa 3 pangkat n lebih besar dari n plus 2 untuk setiap n elemen bilangan asli ini salah. Jadi intinya, esensinya adalah pembuktian yang counter example ini sangat powerful kalau kita ingin membuktikan bahwa sesuatu itu tidak benar. Tapi kalau kita ingin membuktikan bahwa sesuatu itu benar, kita tidak bisa hanya menggunakan contoh, tapi harus dibuktikan secara umum seperti 4 pembuktian sebelumnya. Oke, ini adalah beberapa metode pembuktian yang perlu dipahami kita sebagai pengajar matematika atau calon pengajar. Mungkin apa yang dibahas di sini belum sepenuhnya, oleh karena itu sebelum sepenuhnya baik maksudnya, oleh karena itu minta saran dan kritik dari teman-teman sekalian di kolom komen. Dan buat kita semua terus belajar, terus upgrade terus, karena ilmu juga semakin bertambah. Nantikan pembahasan video-video saya yang lain yang menarik, khusus untuk seri matematika yang bermanfaat untuk calon guru atau guru matematika. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video-video berikutnya.